Merebut Zuci, Xiao Yan juga datang secara alami, tanpa usaha apapun, dia berhasil merebut rumah itu, semangat Zuci tidak menghilang, tetapi melebur ke dalam jiwa Xiao Yan tak terbayangkan. Tampaknya Zuci, seperti yang dia katakan, tidak pernah benar-benar ada. Jiwa yang bergabung ke dalam jiwa Xiao Yan tidak memiliki kesadaran, dan menyatu sempurna dengan jiwa Xiao Yan. Xiao Yan tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada saat integrasi, tetapi sesuatu yang aneh muncul di tubuh fisiknya. Xiao Yan merasakan kekuatan keabadian datang dari segala penjuru, dan dia terus tenggelam ke dalam avatar Zuci, tetapi Xiao Yan sendiri tidak pernah mencapai keabadian, jadi dia hanya tahu sedikit tentang keabadian dalam kultivasi. Merasakan kekuatan abadi yang melonjak saat ini, Xiao Yan mungkin tahu bahwa ini pasti merupakan tanda terobosan. Tapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun dia memiliki klon abadi, Xiao Yan belum mengalami terobosan keabadian. Apa yang harus dia lakukan saat ini? Xiao Yan benar-benar kosong. Xiao Yan memilih untuk duduk bersila, membiarkan kekuatan keabadian mengalir ke dalam tubuhnya. Merasakan kekuatan keabadian datang entah dari mana, dia merasakan auranya terus meningkat. Setelah kekuatan keabadian mengalir ke tubuhnya, aura itu menghilang. Setelah beberapa lama, kekuatan abadi yang mengalir ke tubuh Zuci berhenti tiba-tiba, dan entah bagaimana Xiao Yan merasakan kekuatan melonjak ke atas di tubuhnya, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dengan cahaya aneh di dalamnya. Ini terobosan. Xiao Yan baru saja mengambil tubuh Zuci sekarang, dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat, dan terobosan ini membuat Xiao Yan merasakan sakitnya. Kesenjangan antara immortal dan pertempuran dewa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menerobos, Xiao Yan tampak kusam. Setelah terobosan avatar Zuci, sesuatu yang aneh juga terjadi di sini. Tubuh yang awalnya rusak mulai sembuh, dan meridian yang runtuh mulai terbentuk kembali. Yang menyebabkan pemandangan aneh ini adalah munculnya sinar keabadian di tubuh Xiao Yan, memaksa. Sinar kekuatan abadi ini datang entah dari mana, dan muncul di tubuh Xiao Yan secara tidak dapat dijelaskan. Merasakan kekuatan abadi ini, Xiao Yan menemukan bahwa itu tampaknya berasal dari Void God Armor atau avatar Yonghe sebelumnya. Sinar kekuatan abadi ini tampaknya memiliki spiritualitas, ia bergerak bolak-balik di dalam tubuh Xiao Yan, tetapi tidak secara acak, di mana kekuatan abadi lewat, luka sembuh dengan cepat. Seluruh tubuh ditutupi dengan retakan, seperti boneka keramik yang disambung menjadi satu setelah pecah. Retakan itu diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dibandingkan dengan tubuh fisik, yang diperbaiki lebih cepat adalah 108 Mixu Lei itu berisi denyut nadi Mixu Tian Lei yang agung. Di bawah kekuatan abadi ini, 108 vena guntur yang meredakan tidak runtuh lagi, tetapi secara bertahap menjadi stabil, dan retakan pada tubuh fisik Xiao Yan benar-benar menghilang di bawah suplai vitalitas yang terus-menerus. Di antara teratai api dari Inextinguishable Flame, guntur hitam berkedip-kedip di tubuh Xiao Yan, seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan guntur yang kuat dari jauh. Kekuatan Mixu Tian Lei baru bisa benar-benar digunakan setelah 108 Mixu Thunder Vessel dibuka. Sebelumnya, kekuatan Mixu Tian Lei belum sepenuhnya meledak. Di bawah nutrisi vitalitas yang agung, tubuh Xiao Yan benar-benar pulih dari ambang kehancuran. Api abadi berhenti menyerap vitalitas semua orang, dan merasa bahwa vitalitas yang tidak akan lagi berlalu, kegelisahan di Istana Dewa berburu dalam ayunan penuh berangsur-angsur menjadi tenang. Sebagian besar tentara api menghela napas lega. Tidak tahan. Untungnya, jumlah orangnya sangat banyak, dan vitalitas yang dialokasikan untuk setiap orang tidak terlalu banyak, sehingga tentara api tidak menimbulkan banyak kegelisahan, dan mereka semua menghadapinya dengan tenang. Melihat kaisar wanita cantik yang berdiri di atas tanduk naga, dan menatap sosok Xiao Yan di teratai api dengan mata yang tidak memihak, Blazing Army mengerti apa yang sedang terjadi. Tentara api, dengan ratusan ribu orang, berada di pihak permaisuri, tak satu pun dari mereka pergi tanpa perintah permaisuri, dan mata mereka menunjukkan tekad. Dibandingkan dengan Hunting God Palace tanpa pemimpin hari ini, Blazing Army terlihat sangat berbeda dalam momentum, dengan postur lurus dan rapi.
Dalam perbandingan ini, orang dapat merasakan mengapa Blazing Army di bawah komando permaisuri mampu mendominasi alam Suanyin pada saat itu. The Blazing Army lebih seperti pasukan berdarah. Ketika ratusan ribu orang berdiri di sana, aura yang mereka pancarkan seperti gunung dan sungai yang menjulang tinggi, seolah bisa menekan segala sesuatu di dunia. Melihat tubuh fisik Xiao Yan dipulihkan, meskipun permaisuri di tanduk naga tidak mengatakan apa-apa, sepertinya dia sedikit lega saat ini. The Blazing Army mematuhi perintah. Permaisuri akhirnya menoleh untuk melihat The Blazing Army, tatapannya tegas dan tegas, tanpa jejak kelemahan feminin di matanya, dan aura yang mendominasi menyebar. Tentara yang berkobar mematuhi perintah permaisuri. Pada saat berikutnya, suara yang kuat bergema di seluruh kehampaan dan bertahan untuk waktu yang lama. Kejutan saat ini, tidak ada yang bisa merasakannya, tetapi saat suara itu terdengar, hati sang permaisuri menegang, dan ada kilauan di matanya. Oke, dengarkan perintahku, semuanya, kamu bisa pergi, kamu tidak perlu mendengarkan perintah siapapun mulai sekarang, kamu semua harus pergi. Suara permaisuri terdengar. Langka, dan dia melihat ke arah sosok lurus, dengan sepasang tatapan berapi-api, permaisuri merasa sangat nyata saat ini, dia tidak suka mengucapkan selamat tinggal, tapi kali ini dia berharap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Memasuki periode musim dingin, semua orang kembali dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin untuk mempersiapkan musim dingin ini. Petik 2. Saya tidak yakin berapa lama musim dingin ini akan berlangsung, mungkin sangat lama, atau mungkin sangat singkat, tapi saya yakin ini akan berlalu. Ketika permaisuri berbicara sampai akhir, matanya memantulkan banyak sosok, setiap wajah tampak tertanam dalam di benaknya. Adapun apa yang dikatakan permaisuri, semua orang bingung, mereka tidak mengerti periode musim dingin yang dikatakan permaisuri, tetapi melihat permaisuri yang serius, setidaknya semua orang tahu bahwa hal-hal serius akan terjadi di dunia nyata Suanyin. Setelah permaisuri selesai berbicara, ratusan ribu pasukan yang berkobar terdiam, dan tidak ada yang pergi. Terima kasih semua telah berjuang untukku untuk terakhir kalinya. Setelah itu, tidak akan ada kaisar wanita di Suanyin. Demikian pula, tidak akan ada lagi api. Waktu tidak akan mundur. Aku akan menghilang. Kalian harus melanjutkan. Blazing, bubar. Suara kaisar wanita masih tidak nyaring, tetapi seperti jalan surga, itu dapat dengan jelas ditransmisikan ke telinga setiap pasukan yang berkobar. Saat mereka mendengar kata-kata bubar yang berkobar, hanya suara yang perkasa dapat didengar. Ratusan ribu pasukan yang berkobar semuanya berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dalam-dalam kepada permaisuri. Hanya mereka yang mengerti bahwa alam Suanyin tidak pernah diintimidasi oleh dunia luar selama keberadaan permaisuri. Setidaknya sebelum itu, tidak ada sumber daya yang dirampok oleh dunia luar. Mereka tidak tahu berapa banyak pertempuran yang mereka alami dalam melawan invasi, dan hanya Blazing Army yang merangkak keluar dari darah rekan mereka yang dapat memiliki momentum seperti itu.